Nanda, dengerin Bapak. Dulu kamu itu lahirnya 7 bulan, ya. Dulu toh, Bapak itu nikah sama ibumu tanggal 31 Agustus 2024. Terus ada kamu sekitar sebulan setengah atau 2 bulan setelah ibu sama bapak menikah itu. Terus ada kamu, ibumu hamil, pas dites pakai alat namanya tes pack, itu positif hamil. Nah, pas umur 4 bulan kandungan kamu di dalam kandungan itu dicek namanya itu USG. Jadi kamu terdeteksi sebagai laki-laki, sehat, detak jantungnya oke, semuanya sehat. Tapi pas saya kontrol 4 bulan itu sekalian USG itu di tempatnya dokter Tomo daerah Temanggung, ya. Itu katanya kandungannya itu placenta pravia, jadi kandungan rendah. Diletak nempelnya pravianya atau rahimnya itu rendah, jadi ada kemungkinan pendarahan. Itu deh ceritanya. Di 4 bulan itu sudah ada omongan seperti itu, sudah diketahui kalau plasenta di bawah bisa menutupi jalan lahir, dan kalau sampai kejadian seperti itu nggak bisa lahiran normal. Betul, nggak bisa lahiran normal itu. Terus dikasih tahu sama dokter Domo itu, ini Bu, jenengan tidak kerja berat pun itu bisa terjadi pendarahan kapanpun, karena memang seperti itu kalau placenta pravia. Nah, kalau masih dengan kondisi seperti ini, nempelnya tidak bergeser sampai 9 bulan, itu tetap tidak bisa lahiran normal, harus sesar karena biasanya pendarahannya hebat. Begitu. Nah, setelah itu sudah pulang, terus jalan 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Nah, pas 7 bulan ya, itu ada kondisi di mana ibumu itu keblepuk. Nah, sekitar jam 4 subuh itu kayak keblepuk. Cuman pas ke kamar mandi gak keluar pupnya. Terus balik lagi ke tempat tidur. Setelah sampai di tempat tidur, balik lagi ke kamar mandi sambil lari, katanya udah mau keluar. Giliran sampai ke kamar mandi itu langsung dilantang, langsung biar gitu deh, darah isinya, pendarahan ibu. Itu subuh-subuh itu bapak panik, langsung dibawa ke klinik rumah sakit terdekat. Nah, di situ yang paling dekat itu di Gunung Sawu. Nah, di situ ditangani dengan baik. Terus ketemulah sama dokter kandungan namanya dokter Pras. Kasih tahu sama dokter Pras, ini kan umur masih 7 bulan Bu, usahakan itu sampai 9 bulan atau normalnya bayi harus lahir. Seperti itu. Untuk itu penanganan pertama Bu, pendarahannya dihentikan dulu. Setelah itu disuntik penguat kandungan.
jadi biar kamu lahir tetap 9 bulan. Tetapi ya setelah disuntik aman tuh, nggak apa-apa ya, itu masuk hari Kamis terus keluar dari rumah sakit itu hari Sabtu malam Minggu siang. Terus ini acara miton nih Bapak, di kantornya Bapak sama om sama tante-tante yang kerja di tempatnya Bapak itu. Mitoni kamu, betul. Nah pulangnya itu pas hari ulang tahun ibumu juga, Bapak beli donat. Ya, Bapak sama ibu ngerayain ulang tahunnya ibu. Tuh malamnya itu udah merayakan ulang tahun loh, ulang tahunnya ibu. Udah tidur istirahat. Nah besok pagi ibu mandi tuh deh, mandi terus Bapak beli sarapan. Oh sabar. Bapak beli sarapan, ibu makan. Cuman pas malam itu Bapak udah ada rencana mau bersihin kontrakan ini. Ya ini rumah ini mau tak cat biar bersih. Jadi nanti kalau kamu lahir kita nggak di kos-kosan tapi di kontrakan, jadi lebih nyaman gitu maksudnya Bapak. Nah pas pagi itu habis selesai sarapan terus sudah semuanya selesai. Nah Bapak mau berangkat ke sini, ke mana, kontrakan ini deh. Nah oke, sampai kontrakan sini ibu langsung telepon. Ya jangan sedih nanti. Ibu langsung telepon Bapak, katanya pendarahan lagi. Bapak nggak jadi ngecat, nggak jadi bersih, langsung berangkat lagi ke kos-kosan. Melihat ibu mau pendarahan, keluar lagi deh. Itu hari Minggu padahal. Tuh, kalau hari Minggu itu kan nggak banyak itu loh, nggak banyak mobil. Nah, Bapak nyari mobil susah. Terus ada mobil lagi satu di tempatnya Pak Nugroho yang punya kontrakan, yang punya kos-kosan. Bapak datang ke tempatnya Pak Nugroho, ternyata Pak Nugroho sedang tindakan, sedang pergi. Sudah, Bapak pulang lagi ke kos-kosan, langsung beresin ibu, terus persiapan, langsung ke rumah sakit. Pakai motor deh. Motor ini loh, motor Beat ini. Iya. Terus toh, udah pakai motor. Main dulu sini tuh, duduk dulu. Nah, biar kamu tahu ceritanya nanti gimana. Nah, duduk. Nih. Nah di jalan itu ibumu tak suruh gini, yo nggak apa-apa kamu teriak nggak apa-apa, kamu nangis nggak apa-apa, yang penting jangan pingsan sampai rumah sakit. Udah tahu perjalanan pelan-pelan sampai rumah sakit tadi, udah ditangani, dan ditanyain sama perawat di sana, gimana Pak ini gini, tak ceritain deh. Jadi ini udah pendarahan, plasenta previa, pendarahan kemarin kita bawa ke Gunung Sawu, rumah sakit itu, terus ketemu sama dokter Pras, ditangani sama dokter Pras, sudah disuntik penguat, terus kata dokter Pras nanti kalau seperti ini lagi langsung disuruh bawa ke rumah sakit RSUD untuk dimintakan operasi. Jadi Bapak sudah tahu apa yang harus dilakukan, sudah. Operasi gimana Pak? Siap. Ya, itu deh jadi ceritanya. Intinya udah di situ operasi. Jadi ibumu dibelek sini perutnya sini. Nah kebetulan yang tugas sama dokternya, dokter Pras juga. Nah singkat cerita, udah dibawa ke ruangan operasi. Bapak nunggu di luar. Datang tuh masing-masing, ada dokter anak, ada
menit selesai itu dek operasinya dek. Nah, ketemu sama dokter pras, salaman gini loh dek nih, salaman, gimana dok? Itu. Oh iya iya iya. Nah, dok gimana operasinya, lancar apa tidak? Oh, kata dokter pras gini dek, lancar, ibunya sedang diberesin, tapi itu bayimu jelek gitu dek. Masa kamu kayak gini, si lucu begini kamu dibilang jelek ya? Itu bayimu jelek itu, wah, kamu dibilang gitu ya? Enggak, itu kan dokter pras yang bilang gitu. Kalau bapak bilangnya kamu tetap ganteng, kamu tetap apa, lucu ya ya. Dokter pras bilang katanya kamu jelek. Habis itu langsung pergi dokter prasnya itu dek, langsung pergi ke lift yang bapak pikirannya kemana-mana. Ya kamu sedih dibilang jelek, kamu sedih, gak usah sedih, itu kan dulu ya. Tapi dokter pras itu lucu loh dek, itu bercanda, katanya itu bercanda. Nah, itu ceritanya deh. Terus intinya sudah selesai operasi, ibumu keluar. Nah, terus masuk di ruang perawatan. Ibumu tanya, gimana? Kamu udah lihat bayinya belum? Anak kita gimana? Ya belum ada yang lihat, karena kamu setelah lahir itu langsung dibawa ke ruang NICU, ruang picu, karena katanya organ dalam itu belum siap. Tadinya kamu tuh udah nangis, sudah bernafas, tapi cuma sebentar, terus habis itu berhenti kamu nafasnya. Itu dibawa ke ruang NICU picu. Itu deh ceritanya ya. Terus bapak ketemu sama ibu, merawat ibu, terus nyuapin ibu makan. Selesai bapak nyuapin ibu tuh langsung dipanggil untuk mengurus persurat-suratan dapat kamu di ruang hijau-hijau. Kasih tahu sama susternya gini, Pak, saya kasih. Itu ceritanya. Nah, jadi kamu posisi di rumah sakit itu sendiri dek selama seminggu. Jadi kamu itu memang pemberani sekali. Tapi bapak selama kamu di rumah sakit seminggu sama ibumu itu nggak pernah bisa tidur gitu loh dek. Mikirin kamu, wah ini adik lantang gimana ini gimana ini. Terus setelah seminggu tadi dapat telepon dari rumah sakit, kalau adik lantang sudah boleh pulang gitu. Dan akhirnya kamu di rumah sakit sendiri. Setelah itu kamu boleh pulang. Padahal tahu nggak, kamu itu beratnya cuma 2 kilo, kecil sekali. Setiap hari itu suruh jemur gitu ya. Jadi kamu itu kecil sekali, sudah kecil, terus hitam karena setiap hari dijemur itu. Jadi itu singkat cerita, Dek Lantang lahir sampai dibawa pulang. Oke, Dek Lantang tahu gimana perjuangan